Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita berdoa juga mudah-mudahan kita ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa taufik itu? Biasanya kita berdoa mendapatkan rahmat, apa malih? Taufik, hidayah. Apa malih? Inayah satunya. Kalau rahmat mungkin jenengan sudah paham. Hidayah juga. Nah, taufik itu apa? Mosok tonggo sampean. Mendapatkan taufik. Taufik itu adalah kecocokan daripada keinginan hati dengan keinginan Allah. Itu namanya taufik. Jadi klop. Nah, klopnya keinginan kita dengan keinginan Allah itu disebut dengan taufik. Jadi ini juga perlu ya. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah daripada penaklukan kota Palestina atau wilayah Syam. Wilayah Syam. Jadi pasukan muslimin yang sudah berada di wilayah Syam ini dalam kondisi kesulitan. Karena memang jumlahnya jauh, perbandingannya jauh. Sementara mereka ditempatkan di tempat yang tidak sama, dipencar gitu. Oleh sebab itu kemudian panglima-panglimanya ini kemudian berkirim surat kepada Khalifah atau Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu. Kemudian dikirimlah bantuan-bantuan. Walaupun bantuan ini kalau dibanding dengan pasukan Romawi, ini masih kalah jauh Bang ya. Bantuan yang bisa dikirim itu paling ya 3.700 orang gitu. Sementara pasukan Romawi itu jumlahnya ratusan ribu. Nah, di saat persiapan pengiriman pasukan, Sayyidina Bilal ini, masih ingat Bang ya Sayyidina Bilal itu sinten? Muadzin daripada Rasulullah. Ini menghadap Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Khalifah, jika engkau tetap memintaku untuk tinggal bersamamu dan melarang aku dari sesuatu yang aku mengharap kebaikan darinya, maka aku tetap akan mengikuti perintahmu, yaitu tinggal di Madinah. Kita tahu semua bahwa yang memerdekakan Sayyidina Bilal ini adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau kita ini ya, itu mungkin punya rasa sungkan yang di atas rata-rata lah. Dibebaskan dari perbudakan. Punya hutang budi. Sehingga Sayyidina Bilal ini juga sungkan, tetapi keinginan untuk ikut jihad itu ini membara. Sehingga kemudian beliau mengatakan seperti itu. Kalau engkau tetap menginginkan saya tinggal di Madinah, maka saya tetap akan tinggal di Madinah. Namun jika engkau memberikan pilihan kepadaku untuk melakukan hal yang menurutku bermanfaat, biarkanlah aku memilih jalanku, sehingga aku dapat keluar berperang di jalan Tuhanku, karena aku lebih mencintai berjihad daripada hanya tinggal di Madinah. Masya Allah. Inilah para sahabat. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan mata berkaca-kaca mengatakan, wahai Bilal, sesungguhnya aku sangat mengharapkan
engkau tetap tinggal di Madinah bersamaku dan tetap menjadi muadzin. Akan tetapi jika memang engkau ingin pergi berjihad, tentu aku tidak bisa menahanmu. Sungguh aku merasa khawatir jika sampai kehilangan dirimu. Masya Allah. Sungguh aku merasa khawatir jika sampai kehilangan dirimu. Tetapi jika memang kita ini harus berpisah, dan perpisahan itu tidak mungkin bertemu lagi, kecuali nanti di hari pembalasan, maka berbuatlah amal soleh yang kelak akan menjadi bekalmu di akhirat. Semoga Allah senantiasa membersamaimu selama engkau hidup dan memberikan balasan yang terbaik di saat engkau sudah wafat. Para jamaah sekalian, ini memang menjadi pertemuan terakhir di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sebab setelah itu yang meninggal siapa dulu, Pak? Sayyidina Abu Bakar. Yang meninggal Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah itu sudah tidak ketemu lagi. Dan Sayyidina Bilal ini kemudian menetap di Syam sampai nanti suatu saat beliau ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah berkunjung ke tempatku? Akhirnya kemudian Sayyidina Bilal ini berkunjung ke Madinah di saat khalifahnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Bilal ini sudah berhenti azan sejak Nabi wafat, Pak. Sebab apa? Sebab ketika beliau ini azan sampai kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah ini lemes, langsung jatuh, langsung nangis. Dan itu pula yang terjadi ketika Sayyidina Bilal ini suatu saat berkunjung ke Madinah di zamannya Sayyidina Umar, kemudian oleh cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain itu kemudian disuruh azan. Karena yang minta cucu Nabi akhirnya dipenuhi. Kemudian beliau mulai azan. Ketika Sayyidina Bilal ini azan, Masya Allah, Madinah ini seakan-akan tercengang. Rasulullah. Semua orang ingatannya kepada Nabi. Masya Allah, Rasulullah. Ingat semuanya kepada Nabi. Tetapi lagi-lagi ketika sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal langsung roboh, Pak. Akhirnya enggak jadi diteruskan. Itulah Sayyidina Bilal, nggih. Jadi beliau kemudian tinggal di Syam. Para jamaah sekalian, Sayyidina Bilal kemudian mengatakan, semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai pemimpin yang adil, wahai saudaraku se-Islam. Demi Allah, engkau tidak pernah memerintahkan kami, kecuali agar kami tetap bersabar, mentaati Allah, dan senantiasa dalam kebenaran dan berbuat amal soleh. Aku telah memutuskan untuk tidak menjadi muadzin sepeninggal Rasulullah. Masya Allah. Jadi bukan karena mutung, Pak. Bukan karena mutung, tetapi karena memang tidak sanggup ketika harus melafalkan kalimat Rasulullah itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Sudah tidak sanggup lagi. Saking sedihnya. Jadi kata-kata kalimat itu atau nama itu menghujam jauh di sanubarinya. Sehingga begitu kalimat itu terdengar, walaupun dari siapa yang mengatakan, ini rasanya sudah kerenyang gitu. Seperti inilah orang beriman ketika mendengar nama itu dirasani, diolok-olok, dalam hati ini terasa kerenyang, langsung nyaut. Jadi sekali lagi setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Bilal ini sudah tidak sanggup lagi
mengumandangkan azan sebab kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Nah kemudian Sayyidina Bilal ini berangkat bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Sa'id bin Amr, yang nantinya pasukan ini akan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, yaitu putranya Abu Sufyan. Nah sekarang kita kembali ke wilayah Syam, sambil menunggu keberangkatan pasukan bantuan ini. Sekarang kita kembali ke Syam. Jadi formasi daripada kepemimpinan pasukan muslimin yang berada di Syam ini selalu diubah-ubah mengikuti pergerakan pasukan Romawi. Jadi kadang yang sana bergabung ke sini, kadang yang sebelah sana bergabung ke sini, dan seterusnya. Jadi memang dalam keadaan kesulitan. Oleh sebab itu kemudian para pemimpinnya bersepakat untuk mengadakan pertemuan dalam membahas situasi yang genting ini. Maka kemudian salah satu kesepakatannya adalah mereka menarik pasukan yang sudah bisa menguasai suatu daerah untuk bertemu atau untuk berkumpul di satu titik yang itu bisa menyatukan kekuatan. Termasuk juga dalam rangka untuk menggagalkan strategi pasukan Romawi yang ingin memerangi pasukan muslimin secara terpisah. Nah, para jamaah sekalian, dalam pertemuan itu seorang sahabat terkemuka yang namanya Amr bin As. Sering dengar nama mboten Pak nama niki Pak? Sering dengar nggih? Amr bin As yang memimpin pasukan waktu itu di wilayah Palestina. Ini menyarankan agar semua pasukan dikumpulkan di wilayah yang namanya Yarmuk. Dan ternyata usulan ini, usulan daripada Amr bin As ini berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Khalifah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dalam suratnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan sambil memberikan semangat atau motivasi, beliau mengatakan, sesungguhnya pasukan seperti kalian tidaklah dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Justru jumlah kalian yang ribuan akan membuahkan kekalahan jika kalian berbuat dosa. Jadi kekalahan kita ini sebenarnya karena perbuatan dosa. Oleh sebab itu, jagalah diri kalian dari perbuatan dosa. Berkumpullah di Yarmuk. Nah, Masya Allah. Ini berkesesuaian dengan usulan daripada Amr bin As. Dan kalian harus saling membantu. Dan hendaklah setiap komando pasukan agar sholat bersama dengan pasukan yang dipimpinnya. Jadi salah satu kekuatan pasukan muslimin adalah sholat berjamaah Pak. Terutama di waktu subuh. Maka sebagai ukuran pasukan muslimin itu sudah siap berperang melawan dulu pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi ini melihat masjid di waktu subuh. Ketika waktu subuh masjid itu penuh, maka berarti pasukan muslimin sudah siap untuk melawan pasukan salib di waktu perang salib. Nah sekarang kita ini kan waktu subuh masih terutama di masjid-masjid yang lain, Masjid Al-Hidayah lumayan masih ini kesulitan, sehingga untuk menang itu masih jauh Bang. Menang dalam hal kita bisa menguasai masalah dunia, ekonomi dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, para jamaah sekalian, di dalam suratnya juga Khalifah Abu Bakar menunjuk pemimpin tertinggi di antara panglima-panglima itu. Kira-kira siapa Pak? Siapa kira-kira? Khalid bin Walid, Masya Allah. Tepat. Jadi di dalam surat itu
Sayyidina Abu Bakar menunjuk pemimpin tertinggi untuk mengkoordinir daripada pemimpin-pemimpin pasukan itu, yaitu kepada Khalid bin Walid. Sebab penaklukan Sam ini membutuhkan pemimpin yang memiliki kekuatan fisik, kecerdasan dan ketepatan dalam mengambil keputusan, serta mempunyai keberanian dalam berperang. Semua itu ada pada Khalid bin Walid. Bayangkan Pak, dari segi fisik Pak, di perang Mu'tah, Sayyidina Khalid bin Walid ini sampai pedang, itu menghabiskan 9 pedang, patah. Bisa dibayangkan fisiknya seperti apa? Patah, bukan tongkat loh Pak. Kalau tongkat kan kayu, itu pedang loh. Pedang itu sampai patah. Gembacoi apa pedang? Gembacoi. Ya untuk perang itu loh Pak. Saking fisiknya ini luar biasa sampai pedang itu patah 9. Bukan untuk bacoi niki lho, napa niki? Cor-coran bukan, tetapi untuk perang. Bisa dibayangkan kekuatan fisiknya. 9 pedang patah. Waktu perang itu 5 hari. Masya Allah. Dan Khalifah juga yakin bahwa Khalidlah orang yang mampu memadukan atau mengorganisir kelebihan masing-masing dari seluruh pemimpin pasukan. Di antaranya adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian kecerdasan daripada Amr bin As. Jadi Amr bin As ini memang terkenal cerdas sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Sehingga nanti ketika penaklukan kota Mesir, di Mesir itu ada panglima yang namanya Artabun. Nah, Artabun ini terkenal cerdas. Tetapi kata Sayyidina Umar, kita juga punya Artabun. Sinten Pak? Yang cerdas tadi? Amr bin As. Masya Allah. Kita juga punya Artabun, kata kata Sayyidina Umar. Yaitu Amr bin As. Di situ juga ada nanti Ikrimah, putra Abu Jahal, yang terkenal dengan kearifannya. Jadi bapaknya Ikrimah itu sebenarnya arif juga Pak. Sinten bapaknya? Abu Jahal. Abu Jahal itu sebelum diberi julukan Abu Jahal punya julukan Abul Hakam. Orang yang mempunyai kecerdasan dalam memutuskan sesuatu perkara. Abul Hakam. Nah ini menurun kepada anaknya Ikrimah. Punya kearifan. Arif ketika memutuskan perkara. Kemudian ada juga Yazid bin Abi Sufyan yang terkenal dengan keberaniannya. Nah, ini yang kemudian akan diorganisir oleh Sayyidina Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan Romawi. Jadi sekali lagi pemimpin pasukan tertinggi jatuh pada Sayyidina Khalid bin Walid, kesatria Quraisy yang tidak pernah kalah, baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Kesatria Quraisy yang pernah, kemarin kita sudah bahas, melewati gurun pasir selama 5 hari dengan selamat. Dan ini tidak pernah tertandingi dalam catatan sejarah, baik sebelum maupun setelahnya. Kalau sekarang mungkin ada mobil bisa ini Pak, bawa air. Kalau dulu tidak ada. Inilah kehebatan daripada Khalid bin Walid. Nah, para jamaah sekalian, sesampainya di wilayah Sam, pasukan Khalid ini bergabung dengan pasukan daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kemudian berhasil menaklukkan wilayah yang namanya Bushra. Nah, setelah itu kemudian ada perintah khalifah untuk menuju ke Yarmuk, yang seperti disampaikan oleh Amr bin As. Maka di sana sudah menunggu pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah dan Yazid bin Abi Sufyan. Jadi 4 gabungan pasukan ini nanti bertemu di Yarmuk. Yang lainnya belum. Nah, setelah sampai di Yarmuk,
Khalid ini mempelajari situasi dengan sangat detail. Maka kemudian ada dua kesimpulan. Untuk menghadapi Romawi sementara ini ada dua kesimpulan. Yaitu segera bergabung dengan pasukan Amr bin As yang berada di Palestina, atau justru menarik pasukan Amr bin As untuk bergabung di Yarmuk. Nah, ternyata pilihannya ini setelah dimusyawarahkan dengan para sahabat, pilihannya ini kemudian jatuh pada pilihan yang pertama, yaitu bergabung di Palestina bersama dengan pasukan Amr bin As. Masya Allah. Sebab Palestina ini salah satu daripada sentrum kekuatan Romawi. Nah, dengan bisa mengalahkan pasukan Romawi yang berada di Palestina, maka diharapkan bisa memperkuat pertahanan pasukan muslimin yang ada di belakang, sekaligus melindungi kekuatan daripada atau markas militernya. Nah, para jamaah sekalian, Khalid bin Walid kemudian segera bertolak dari Yarmuk menuju ke Palestina. Nanti kapan-kapan saya tampilkan nih Pak, wilayahnya. Kita ini ngomong wilayah ini tapi nggak ada gambaran. Nah, kapan-kapan kita tampilkan. Yarmuk itu mana, Palestina itu mana, Homs itu mana, belum ada gambaran ya. Kapan-kapan kita tampilkan. Kemudian secara bersamaan Khalid mengirim surat kepada Amr bin As untuk menarik pasukan mundur, untuk menarik mundur pasukan secara diam-diam supaya tidak terdeteksi oleh pasukan Romawi. Lalu mereka bersepakat untuk bertemu di wilayah yang namanya Ajnadin. Nah, ini sama juga ini. Wilayah ini tapi belum ada gambaran. Mereka bersepakat untuk bertemu di wilayah yang namanya Ajnadin. Oleh sebab itu, perang pertama terbesar melawan Romawi ini nanti disebut dengan perang Ajnadin. Nah, dengan datangnya pasukan Khalid ini, maka jumlah pasukan muslimin bertambah menjadi sekitar 30.000 pasukan. Lumayan, ya. 30.000 pasukan. Nah, Khalid bin Walid ini datang tepat waktu, Pak. Ketika pasukan Amr bin As sudah saling berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi. Maka tidak butuh waktu lama, kedua pasukan ini kemudian saling menyerang dan terjadilah pertempuran besar yang pertama melawan Romawi. Lalu apa siasat atau strategi yang digunakan pada waktu itu? Maka Khalid bin Walid menyiapkan strategi, yaitu memilih pasukan-pasukan pilihan. Kalau sekarang mungkin Kopassus, Bang ya. Memilih pasukan pilihan untuk langsung mencari pemimpin perang atau panglima, yang pasukan ini kemudian kanan kirinya dilindungi oleh pasukan yang lain. Begitu bisa mendekati panglima perang, panglima di pihak Romawi, maka mereka langsung membunuh panglima daripada pasukan Romawi. Maka dengan terbunuhnya pemimpin perang, perlawanan pasukan Romawi kemudian melemah dan akhirnya mereka lari ke arah mana saja yang mereka sukai. Saking bingungnya, malah lari ke sana dan seterusnya. Maka di perang Ajnadin ini dimenangkan oleh pasukan muslimin. Masya Allah. Maka kabar kekalahan Romawi dalam perang besar yang pertama itu pun sampai kepada Kaisar Romawi. Sinten Pak? Kaisar Romawi sinten? Heraklius. Waktu itu Heraklius masih berada di Homs. Homs itu salah satu kota di Syria, di Syria. Jadi Kekaisaran Romawi itu pusatnya di mana, Pak? Romawi Timur. Di mana, Bu? Pusatnya, pusat kotanya. Di Istanbul, Turki sekarang itu, Bang, yang namanya dulu adalah Konstantinopel. Tetapi Heraklius saat itu
posisi berada di Syria. Merasa bahwa kekalahan itu adalah musibah besar bagi kekaisaran Romawi. Maka ingatannya kemudian kembali kepada ketika Nabi menyurati Heraklius sekitar 5 tahun sebelumnya. Dan ketika Heraklius disurati Nabi, kemudian ditelaah, dan salah satu kesimpulan Heraklius adalah kalau memang orang yang bernama Muhammad itu benar-benar seorang Rasul, maka suatu saat nanti dia pasti akan mampu menguasai di mana bumi yang saat ini kakiku berpijak. Masya Allah. Jadi sebenarnya Heraklius ini sudah paham bahwa suatu saat nanti Syam itu akan jatuh kepada pasukan muslimin. Tetapi karena iman dengan dunia, yaitu kerajaannya, maka Heraklius tidak jadi masuk Islam. Hidayah sudah sampai di depannya, tidak diambil oleh Heraklius. Lalu apa tindakan daripada Heraklius ini setelah kekalahan besar yang pertama, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.